bahkan dalam keadaan sholat sunnah sekalipun kita dibolehkan itu untuk membatalkannya ketika orang tua kita memanggil. Nah, berbeda dengan sholat wajib, tentu tergantung kasusnya. Iya. Tapi artinya ini, bahwa kita harus memuliakan seorang ibu, gitu. Memuliakan seorang ibu, kalau ingin dimuliakan, muliakan ibu. Kalau ingin bahagia, bahagiakan ibu. Sebaliknya, ketika kita mulai mendurhakai ibu kita, maka tunggu saja apa yang akan kita rasakan di masa mendatang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zakir dimanapun berada. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu pun. Malam ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, ya. Beliau seorang pakar hadis. Malam ini kita bersama dengan Ustadz Nur Hidayat LCMSI, seorang pakar hadis jebolan dari Universitas Kairo, Ustadz, ya. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita akan bicara santai, Ustadz, bukan bicara yang berat-berat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jadi hari ini tadi ya bertepatan dengan hari ibu, ya. Betul. Nah, itu ada plusnya, ada minusnya. Ya, kita mulai misalnya dari plusnya saja dulu, bahwa mungkin ada orang-orang tertentu yang selama ini jauh dari ibunya diingatkan di hari ini untuk dekat dengan ibunya, untuk memuliakan ibunya. Nah, minusnya mungkin ada sebagian orang akhirnya hanya berbakti di hari ini saja, mungkin sebagian, tidak semuanya. Nah, kalau Islam sih memandangnya bahwa memang ibu ini harus dimuliakan, ya, tidak ada batasan harinya. Makanya setiap hari adalah hari untuk memuliakan seorang ibu. Ya. Misalnya sahabat Rasul datang ke Rasulullah, ya Rasul, siapa yang harus saya muliakan? Nah, jawaban Rasul, ummuka, ibumu. Tsumma, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu kemudian di pertanyaan keempat, siapa lagi ya Rasul? Baru ayahmu. Nah, artinya dari hadis yang singkat tadi, Islam atau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memuliakan seorang ibu. Nah, 3 kali disebutkan ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa harus dimuliakan? Karena ada 3 amalan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang ayah. Pertama, mengandung. 9 bulan. Kita bayangkan kalau kita bawa berat di perut kita 2 kilo sampai 3 kilogram. 9 bulan. Ke kamar mandi, kerja. Itu hanya orang yang luar biasa ya. Luar biasa. Dan itu tidak pernah dilakukan gitu Pak, oleh laki-laki. Seorang ibu bahkan berbahagia ketika ada kabar mengandung, gitu kan. Sampai ada beberapa perempuan tuh pakai tes, gitu kan. Tes kalau udah dapet, ya senengnya bukan main. Padahal itu kan dibalik kesenangan itu ada beban yang berat. Penderitaan 9 bulan ya. 9 bulan tidur nggak nyaman, makan nggak enak. Itu pertama ya. Yang kedua, setelah mengandung tentu melahirkan. Taruhannya nyawa juga. Ya, berapa banyak seorang ibu yang akhirnya meninggal karena proses kelahiran. Nah, yang ketiga, menyusui selama kurang lebih 2 tahun. Kalau kita bapak-bapak tidur nyenyak, tapi istri kita seorang ibu tidak pernah nyenyak, gitu ya. Anaknya nangis, dia bangun malam-malam demi anaknya supaya tidak nangis. Anaknya buang air, ya dibersihkan, ya popoknya dan sebagainya. Nah, makanya Islam itu sangat memuliakan perempuan, terlebih seorang ibu. Hanya wajar saja kalau Rasul mengatakan tadi ummuka, ummuka, ummuka. Di riwayat yang lain disampaikan juga oleh Rasulullah SAW tentang seorang yang sezaman dengan Rasul tapi tidak masuk kriteria sahabat.
Tapi sempat jumpa sama Rasul. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Beda tempat, beda lokasi, beda tempat, beriman pada Rasulullah tapi tidak bertemu. Jadi kalaupun dia beriman pada Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah, tapi tidak bertemu dengan Rasul, maka tidak masuk definisi sahabat. Iya. Itu masuk pada tabi'in mukhadram. Itu kalau dalam istilah hadisnya gitu ya. Uwais Al-Qarni itu sezaman dengan Rasulullah SAW, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah, suatu saat Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat bahwa kalau ada seorang Yaman, ini orang Yaman nih, Uwais Al-Qarni ini. Kalau Yaman kan biasanya itu bangsa kulit hitam, kelas 2 lah kalau nggak salah, kita bicara sejarah gitu. Yang Saudi kelas pertama gitu. Ya di zaman Rasulullah ya saat itu memang nggak ada klasifikasi lah ya. Mungkin kalau zaman jahiliyah ataupun sekarang mungkin kalau zaman Rasulullah ataupun Islam sendiri kan nggak ada klasifikasi, semuanya sama di hadapan Allah. Nah, beliau sampaikan begitu. Kalau ada seorang Yaman namanya Uwais Al-Qarni datang kepada kalian, minta doanya. Minta doanya. Padahal dia levelnya bukan sahabat. Bukan sahabat. Yang kalau doanya itu langsung diijabahkan kalau sahabat. Iya, ini orang jauh sebenarnya. Iya. Sahabatnya bayangin aja, sahabat ring 1 Sayyidina Umar gitu malah kan. Kok minta sama dia gitu. Kenapa enggak dengan Abu Bakar itu istilahnya. Kenapa nggak minta ke Abu Bakar? Wajar lah kalau Abu Bakar. Itu kenapa alasannya? Alasannya karena beliau berbakti kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Jadi saking berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibu luar biasa. Lanjut, Pak. Saking berbakti kepada ibunya, ya ikhlas mengurusi ibunya setiap detik, setiap helaan nafasnya, bahkan berbahagia dengan mengurusi ibunya. Maka beliau ini meskipun tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi namanya dikenal oleh Rasulullah, bahkan sudah dipastikan doanya diijabah. Nah, yang mendengar itu, sabda Rasul itu salah satunya Sayyidina Umar. Protes dia? Enggak, Sayyidina Umar mendengar bahwa ada seorang Yaman, kira-kira namanya Uwais Al-Qarni ini, gitu ya, yang kalau berdoa diijabah doanya. Dan diperintahkan oleh Rasul, para sahabat minta doanya. Nah, Rasul mewasiat gitu ya. Mewasiatkan. Kalau ketemu nih orang Yaman ini, kamu minta doanya. Karena doanya diijabah. Nah, betul di masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah ketemu juga dengan Al-Qarni. Dan betul minta doa. Merinding saya. Jadi bayangkan, Pak. Umar bin Khattab itu kita tahu keutamaannya. Yang dijamin masuk surga 4 sahabat itu. Dijamin masuk surga. Ketemu Rasul tiap hari. Ketemu Rasul. Terus apa lagi? Beliau itu bahkan jin aja takut, Mbak. Iya, betul. Masalah kasyaitana fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Kalau setan itu berpapasan dari jauh tuh udah Umar nih. Kabur tuh setan jin. Jadi kita bayangin bagaimana dekatnya Sayyidina Umar dengan Allah. Tapi ketika bertemu Uwais Al-Qarni, dia ingat wasiat Rasulullah dan minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Bocoran aja minta doa apa sih, sahabat Umar itu? Ya, secara spesifik saya kalau doanya wallahu a'lam dulu apalagi, tapi kira-kira minta doa gitu. Ya biasanya kalau para sahabat sih nggak jauh-jauh doanya, nggak macam-macam urusan dunia. Yang penting bahagia dunia akhirat udah beres. Kalau kita kan macam-macam. Jadi ya Masya Allah. Jadi nah ini mungkin buat kita juga ya muhasabah. Kemuliaan kita terletak pada bagaimana kita memuliakan ibu kita. Kebahagiaan kita terletak pada sebagaimana besarnya kita membahagiakan ibu kita. Jadi sekarang bersamaan dengan momentum Hari Ibu ya, mungkin ini momentum yang supaya diingetin lagi, ibu tuh harus dimuliakan. Tapi Islam sendiri menjadikan bahwa ibu memang madrasatul ula harus dimuliakan setiap hari. Setiap detik selama umur kita masih ada, karena pintu masuk surga yang paling terbuka lebar bagi seorang anak adalah baktinya kepada seorang ibu. Bahkan itu hadis atau apa yang menyatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu, tahta dan ada hadis ungkapan itu. Ya, ada ungkapan itu. Ungkapan ya. Okay. Rasul suatu saat naik mimbar
mimbar Rasul itu bukan kayak podium di masjid, bukan. Oke. Tapi undakan tangga. Tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Para sahabat bingung nih, Rasul amin-amin sendiri. Ini doa siapa yang sedang diaminkan? Akhirnya ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasul, tadi saya lihat engkau naik mimbar amin 3 kali. Apa sih yang diaminkan? Nah, salah satu dari amin itu Rasul menjawab adalah tidak beruntung orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya tapi tidak bisa masuk surga. Artinya pintu masuk surga salah satunya adalah dengan cara berbakti kepada orang tua kita. Wabil khusus ibu, apalagi tadi Berat nonton tiketnya lah itu ya, tiket ke surga. Jadi kalau kita masih punya salah satu itu harus kita muliakan. Karena tiket kita tergantung bagaimana memuliakan ibu gitu. Nah. Bapak. betul. Jadi ini juga muhasabah buat diri saya pribadi. Mungkin bagi sebagian orang masih ada ibunya, alhamdulillah. Betul. Datangi ibunya, cuci kakinya, cintai, peluk kalau bisa. Ini penyesalan saya karena saya itu datang dari keluarga yang mungkin dulunya tidak terbiasa tuh. Biasanya keluarga itu kan biasa ada yang ngajarin begitu, tapi ada juga mungkin yang nggak ngajarin. Jadi saya baru peluk orang tua itu benar-benar peluk ketika beliau dalam keadaan jenazah. Masya Allah. 3 kali lah, sebelum berangkat ke Mesir, pulang dari Mesir, berikutnya ketika jadi jenazah. Nah ini kan, ini harus diajarkan juga oleh kita nanti di lingkungan keluarga kita, bagaimana anak-anak ini betul-betul memuliakan ibunya, betul-betul bisa mencurahkan rasa cintanya kepada ibunya, ya dipeluk, dibelikan apa yang diinginkan, ya, dan sebagainya. Nah sebaliknya ketika kita tidak berbakti juga berbahayanya bukan main. Kita ada satu hadis kisahnya masyhur sekali. Ada seorang ahlul kitab di masa lalu namanya Juraij, Pak. Nah Juraij ini lagi sholat sunnah, Pak. Dia bikin menara gitu, dia sholat di atas, ibunya di bawah, manggil Juraij. Juraij lagi sholat nih. Ya, panggilan pertama nggak dijawab karena lagi sholat. Ya udah, ibunya masih sabar. Kedua nggak dijawab juga karena masih sholat. Ketiga nggak dijawab juga karena masih sholat, ibunya keceplos. Nah dari kisah Juraij tadi itu kita bisa ambil konklusi, kesimpulan bahwa bahkan dalam keadaan sholat sunnah sekalipun kita dibolehkan itu untuk membatalkannya ketika orang tua kita memanggil. Nah berbeda dengan sholat wajib, tentu tergantung kasusnya. Tapi artinya ini bahwa kita harus memuliakan seorang ibu, gitu. Memuliakan seorang ibu, kalau ingin dimuliakan, muliakan ibu. Kalau ingin bahagia, bahagiakan ibu. Sebaliknya, ketika kita mulai mendurhakai ibu kita, maka tunggu saja apa yang akan kita rasakan di masa mendatang. Birru aba'akum, ya birru abana'ukum. Jadi, berbakti kepada orang tua, maka anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Nah, mudah-mudahan pada sahabat semua, para jamaah az-zakir, mudah-mudahan kita semuanya bisa ya istiqomah untuk memuliakan ibunda kita. Butuh keistiqomahan, butuh usaha besar, karena bisa jadi mungkin dalam usia-usia tertentu seorang ibu sudah berubah lagi menjadi seperti anak kecil, bisa jadi. Dan itu ujian buat kita. Dan itu ujian kesabaran. Dan itu adalah ibadah yang pahalanya sangat besar. Masya Allah. Karena kan sabar itu paling besar pahalanya. Sedekah itu Pak, ada hitung-hitungannya. Sabar bisa dikali 10, bisa dikali 700, ya kan? Sedekah ada hitungannya. Sholat bisa 25, bisa 27 derajat. Giliran orang bersabar nggak ada. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi. Allah akan mencukupi, memenuhi pahala bagi orang yang sabar penuh tanpa batas, termasuk ketika kita mengurusi, ya, berbakti kepada ibunda kita. Allahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Nur Hidayat LCMSI atas pencerahannya, dan mudah-mudahan sahabat Az-Zakir, ibu ini momen kita, niat kita untuk terus memuliakan ibu. Jangan lupa terus dukung channel Az-Zakir, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.